Siapa nama orang tua Anda? Yang laki. Nama ayah Andi Octarius dan nama ibu Rian Etika Sitorius. Rian Etika Sitorius, artinya keturunan dari Sitorius dong. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat selalu, amin. Jumpa lagi di SMSI Oki Podcast bersama saya Abdul Aziz. Kali ini guys, saya kedatangan bintang tamu spesial, seorang pelajar kelas 1 SMP yang bermental baja. Ini dia, Angga Tridinova. Apa kabar, Ananda? Alhamdulillah baik. Baik. Ananda Angga, saya panggil Ananda Angga ya. Lebih mengakrabkan diri. Anda sekarang duduk di kelas 1 SMP, salah satu SMP di Kecamatan Kota Kayu Agung. Ya, Umur Ananda sekarang berapa? 12 tahun. 12 tahun, artinya kelahiran? 2010. Kelahiran 2010. Sebelum saya lebih jauh berbincang dengan Ananda Angga, ini berapa bersaudara? 4 bersaudara. 4 bersaudara. Angga anak yang berapa? Anak ketiga. Anak ketiga. Terus saya dengar kabar orang tua Anda yang laki-laki adalah seorang jurnalis ataupun wartawan. Benar itu? Benar. Nah, terus ibu Anda keturunan marga Medan gitu. Iya. Batak lah kira-kira seperti itu. Siapa nama orang tua Anda? Yang laki. Nama ayah Andi Octarius dan nama ibu Rian Etika Sitorius. Rian Etika Sitorius, artinya keturunan dari Sitorius dong? Iya. Iya. Ananda Angga, kemarin Anda dipercaya sebagai pemimpin ataupun komando upacara dalam HUT Pramuka yang ke-61 tahun 2022 di halaman pemerintah Kabupaten Oki. Nah, Angga adalah salah satu yang terpilih di antara ataupun di sekian banyak anak-anak yang ikut, artinya dalam ekstrakurikuler Pramuka. Dan bahkan Angga dipercaya oleh pelatih sebagai pemimpin upacara. Bisa Ananda cerita kronologis bagaimana ketika Ananda bisa tampil lebih berani, lebih percaya diri di hadapan banyak orang, artinya peserta upacara pada waktu itu. Coba Ananda cerita sedikit. Waktu pas pertama latihannya itu mulai gemetaran. Pas udah pernah gladi sekali itu sempat salah. Pas upacaranya udah mulai hilang rasa gugupnya. Pas hormat juga pernah salah yang pas gladi. Jadi saya sudah menganggap mereka itu sudah hilang, jangan sampai salah lagi. Saya anggap itu semua pelajaran. Cara saya mengatasi gugupnya adalah anggap mereka semua itu tidak ada. Jadi seakan-akan Angga masuk lapangan sebagai pemimpin upacara ataupun komando upacara, seakan-akan Angga anggap semua orang itu biasa-biasa saja. Artinya ya katakanlah orang ini kecil semua lah, kira-kira seperti itu. Terus pasti dong ketika Angga masuk lapangan itu merasa gugup, merasa grogi. Adakah trik-trik yang Angga niatkan di dalam hati ataupun trik yang dipakai sehingga Angga tidak lagi merasa gugup, tidak lagi merasa grogi? Betul, Ananda tadi bilang bahwasanya pernah ada gladi, pernah ya berapa kali salah dalam gladi dan berpikir, Angga menganggap di hadapan Angga ini nggak ada siapa-siapa. Kan pada waktu itu kan wakil bupati dong? Iya. Wakil bupati yang jadi pembina upacara. Iya. Nah artinya, Angga berhadapan dengan orang-orang besar dong. Ada Pak Sekda, ada kepala dinas. Ya, kalau anak-anak mungkin yang lain tidak seperti Angga bisa ada keberanian gitu loh.
Terus apakah sebelum-sebelumnya, sebelum gladi ataupun di apa saat latihan pramuka, apakah pernah ada dilatih untuk mempersiapkan mental menghadapi orang-orang besar seperti ini? Sempat pernah sih pas sebelum seleksi di Kuarcap, sempat dilatih oleh Pak Ahmad Nuargo di SMP Negeri 1 Kayu Agung. Itu dilatih dulu mentalnya, cara memasuki lapangannya. Oh, jadi artinya di dalam pendidikan pramuka atau latihan pramuka itu pernah diajarkan bagaimana seorang kesatria yang berjiwa besar, seorang pramuka gitu. Artinya sudah memiliki jiwa seperti itu. Makanya Angga terpilih oleh pelatih untuk memimpin upacara pada HUT 61 Pramuka di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2022. Ya. Terus apakah Angga ini sekarang duduk di kelas 1 SMP nih? Apakah sebelumnya di SD pernah ikut terjun di ekstrakurikuler pramuka mungkin? Pernah, karena COVID jadi berhenti dulu. Lanjut tamat ke SMP, ikut pramuka di SMP. Ikut pramuka di SMP. Angga sekarang duduk di kelas 1 SMP. Terus saat memimpin upacara tentu harus punya suara yang lantang dong, pastinya. Nah, kalau trik sebagai seorang penyanyi, artinya kalau ingin menyanyi, suara harus distabilkan. Nah, terus bagaimana trik Angga ataupun ada saran dari orang tua untuk sananya terkait masalah suara, biar lantang suara itu, Angga ada resep nggak kira-kira? Resepnya itu ya, dilarang makan makanan yang berminyak, sama dilarang dulu sama orang tua minum es. Minum es. Tapi kedengaran saya, Angga ini, Angga hobinya makan goreng-gorengan katanya. Iya. Jadi agak apa ya, kalau dilarang untuk beberapa hari ataupun 1 minggu ataupun 2 minggu untuk tidak makan gorengan, saya kira agak tertekan juga perasaan itu. Ya seperti itu kan. Terus adakah mungkin resep minuman yang disajikan ataupun diberikan orang tua untuk lebih lebih percaya dalam lantangkan suara untuk pemimpin upacara? Air jeruk hangat. Air jeruk hangat. Jadi itu air jeruk hangat itu selalu disajikan oleh ibu. Itu setiap pagi atau gimana? Atau setiap mau tidur? Setiap pagi. Setiap pagi. Jadi setiap sarapan pagi, Angga selalu minum sarapan air jeruk gitu ya. Terus gini, Angga masih sering ngompol nggak? Bentar lagi. Sejak kapan itu sudah nggak ngompol? Udah lama. Sudah. Lah ya kita kagum nih. Angga baru berumur 11 tahun ya. 12 tahun ya. 12 tahun sudah berani untuk menjadi pemimpin upacara yang besar seperti HUT Pramuka ke-61 yang berhadapan dengan pada waktu itu Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Kepala Dinas, dan mungkin ada pejabat-pejabat lain yang hadir pada waktu itu kan. Ini suatu hal yang mengagumkan seusia Angga saat ini. Terus saya tanya nih, cita-cita mau jadi apa? Mau jadi dokter. Betul. Mau jadi dokter. Kalau mau jadi dokter nggak harus melalui jalur pramuka dong. Harusnya kan melalui jalur kesehatan, ikut kegiatan PMI. Apakah ada kegiatan PMI di pramuka? Ya. PMI nggak ada sih di pramuka, tapi aku ikut PMR di SMP Negeri 1 Kayu. Oh, ada PMR di sekolah. PMR. Jadi ikut juga di komunitas PMR gitu. Iya. Terus di dalam kegiatan pramuka ini apa saja yang dilakukan? Yang dilakukan di kegiatan pramuka? Ini belum banyak sih, baru upacara ini aja. Belum banyak. Belum banyak yang dilakukan ya? Baru dilakukan menghafal Dasa Dharma. Oh, baru menghafal Dasa Dharma. Terus gini, ke depan, Angga sebagai katakanlah masih berusia dini, 12 tahun. 12 tahun itu suatu usia yang sangat muda, masih usia anak-anak lah, sudah menjadi seorang pemimpin. Nah, apa motivasi ke depan? Karena ke depan ini kan banyak hal-hal yang harus kita jalani.
untuk menggapai suatu prestasi yang kita inginkan. Kira-kira apa harapannya ataupun cita-cita ke depan setelah sukses sebagai pemimpin upacara di HUT Pramuka ke-61 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ilir, kira-kira seperti itu. Jangan mudah menyerah. Jadi artinya triknya jangan mudah menyerah. Harus percaya Bangkit. diri. Seperti apa simbol kemerdekaan Republik Indonesia saat ini? Pulih lebih cepat, bangkit lebih cepat. Bangkit lebih kuat. Lebih kuat. Jadi pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Wah, ini suatu hal yang memotivasi Angga untuk mencari ataupun prestasi ke depannya seperti itu. Terus kira-kira selain cita-cita menjadi dokter, seandainya nih, karena dokter ini kan perlu biaya yang besar nih, bukan artian kita tidak percaya dengan nasib dan usaha orang tua dan kita ya. Tapi kalau seandainya ada pilihan lain, kira-kira selain kedokteran, apakah pengen jadi ABRI, TNI ataupun Polri gitu? Apa nggak kepikir ke situ? Karena anak kan mental seorang pemimpin, artinya seorang punya keberanian yang intinya mengarah ke hal-hal seperti itu. Apakah tidak terpikirkan untuk bercita-cita ke situ? Tidak terpikirkan gitu. Artinya cita-cita sebagai dokter itu harga mati. Hebat dong. Ya, Angga kali ini datang di podcast SMSI, di ruangan podcast SMSI. Saya selaku pimpinan Serikat Media Cyber Kabupaten Ogan Komering Ilir mengapresiasi atas apa yang sudah dilakukan. Angga punya keberanian mental baja yang sudah berani dipercaya oleh pelatih untuk memimpin menjadi pimpinan upacara menghadapi peserta-peserta ataupun orang-orang yang lebih dewasa lah, katakanlah orang-orang yang lebih popularitasnya tinggi di situ yang Angga hadapi. Tapi dengan mental keberanian Angga bisa tampil dengan baik dan memukau, artinya memberikan menjadi istilahnya terkesima lah orang-orang melihat penampilan Angga dengan suara yang lantang, dengan tidak adanya rasa gugup, percaya diri yang tinggi. Nah, inilah yang menjadi artinya motivasi harusnya bagi anak-anak seusia anak Nanda Angga dan juga mungkin adik-adik pelajar lainnya. Itu guys tadi bincang singkat saya bersama Angga Tridinopa, salah satu pelajar SMP Negeri 1 Kayu Agung yang sudah sukses menjadi seorang pemimpin upacara HUT ke-61 Pramuka tahun 2022 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kepada Nanda Tridinopa, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita panjang umur dan bisa bertemu kembali mungkin di kesempatan yang lain, di prestasi yang lain. Ya, sekali lagi saya terima kasih ucapan kepada Nandaga. Demikian guys, bincang singkat saya bersama Ananda Tridinopa, salah satu siswa SMP di Kecamatan Kota Kayu Agung dengan masih usia dini 12 tahun, sudah mampu menunjukkan mentalitas yang tinggi sebagai seorang pemimpin upacara di HUT ke-61 Pramuka Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2022. Mungkin itu saja guys, bincang singkat saya. Terima kasih, dan tentunya ada kata mengatakan tindakan adalah kunci dasar mencapai semua kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.